Haleluya. Eh, kita menghadapi new normal dan gereja pun harus menyesuaikan dirinya dengan new normal. Ayat firman Tuhan yang mendukung tentang new normal ini adalah Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kunci untuk memahami new normal sesuai dengan firman Tuhan ini adalah berulang kali dan dalam pelbagai cara. Jadi kalau Allah juga berulang kali dan dalam berbagai cara, itu berarti bahwa Allah tidak monoton. Dia selalu Injil yang dilayankan atau firman yang diberitakan selalu mengikuti perkembangan zaman. Injil tetap dan dia kekal, tetapi metodenya bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi yang ada. Dan itulah yang disebut dengan new normal. Injil tetap normal diberitakan, tapi metode bisa pelbagai cara. Sehingga Bapak Ibu gereja pun harus masuk ke dalam new normal. Dan cara inilah yang harus kita lakukan. Dan sekarang pun kita akan mencoba berpikir ulang bagaimana kita konsep metode melayani sesuai dengan keadaan yang ada. Salah satunya adalah dengan mengikuti IT, teknologi, dan perlu kita dengar-dengaran bagaimana Roh Kudus berbicara kepada kita, bagaimana kita menggembalakan gereja yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Karena itu, ikuti tetap pengajaran kapal berkat ini. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun berita Injil, dan seterusnya untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi, kita lihat bagaimana rasul-rasul, penginjil, dan lain sebagainya untuk memperlengkapi orang kudus untuk pembangunan tubuh Kristus yang disebut dengan gereja. Jadi dari Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 12 itu kita melihat bahwa rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar, itu tugasnya adalah memperlengkapi orang-orang kudus. Artinya jemaat-jemaat yang berpotensi boleh dilatih, dan setelah ada beberapa yang dapat kita latih ya untuk melayani, dan orang inilah yang melayani seluruh jemaat. Nah, kalau di GPI sudah ada beberapa hamba Tuhan yang jamak, tapi itu tidak cukup. Tetap juga kita melatih kaum awam untuk melayani. Karena seperti itulah konsep gereja mula-mula menurut Efesus pasal 4 ayat 10 sampai 11 sampai 12. Nah, karena itu gereja yang dimaksud tadi yang saya coba gambarkan di dalam bangunan gereja itu. Nah, setelah itu diajar begitu rupa, maka mereka memiliki kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus, bisa menjadi dewasa, tidak menjadi anak kecil, artinya tidak diombang-ambingkan berbagai pengajaran lagi, dan dia bertumbuh secara holistik ya ke segala arah. Nah, gereja itu juga harus bertumbuh secara holistik. Dan karena itu, maka jemaat yang dimaksud menurut Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 12 itu adalah
tidak ada warga jemaat yang tidak melayani. Ya, jadi ada pelayan kaum awam. Tidak ada warga jemaat yang hanya pendengar setia. Ya, jadi ada beberapa minggu atau hari yang lalu saya coba jelaskan bahwa jangan sempat warga jemaat itu menjadi warga jemaat Kristen komentator, dan itu sangat berbahaya. Saya kira seperti itu dulu, sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, kalau saudara terberkati dengan pengajaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.